Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Bapak Ibu sekalian, adalah sangat menyenangkan tentunya jikalau kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan lebih jauh, lebih menyenangkan lagi jikalau keinginan kita juga dapat kita penuhi. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa kemalasan dan menunda-nunda waktu untuk bekerja akan menimbulkan kemiskinan dan kekurangan. Guna menghindari hal itu, agar jangan sampai terjadi, firman Tuhan ini mengingatkan bangsa Israel agar mereka bekerja, dan mereka diminta bekerja seperti semut menyediakan makanannya. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, bekerja untuk Tuhan. Sama seperti firman Tuhan ini mengingatkan bangsa Israel, melalui tema ini gereja kita mengingatkan kita agar kita bekerja sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, mengenai bekerja ini, sebetulnya dari sejak penciptaan manusia, Allah menginginkan dan Allah memerintahkan agar manusia itu bekerja. Dari semula Allah ingin supaya manusia bahagia, manusia berkecukupan. Dan untuk itulah Allah membuat Taman Eden untuk mereka tinggali, dan menumbuhkan pohon sebagai sumber kehidupan mereka. Taman Eden adalah suatu tempat yang menyenangkan tentunya. Di sana ada 4 sungai yang mengalir. Dari semula Allah ingin Bapak Ibu sekalian, manusia itu berbahagia. Manusia itu diperintahkan Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 15. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa manusia itu diminta Allah untuk bekerja, yaitu untuk mengelola sumber daya yang Allah siapkan di Taman Eden. Juga kalau kita memperhatikan firman Tuhan, dari sejak perjanjian lama, ketika Allah memberikan manna kepada manusia, kita boleh melihat di sana bahwa Allah menginginkan supaya manusia itu bekerja. Memang dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mereka dikirim oleh Allah tiap pagi manna, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena manusia itu atau bangsa Israel tidak akan mungkin berhenti untuk menabur dan menuai. Namun ketika mereka sampai di Kanaan, manna berhenti, tidak dikirim lagi oleh Allah manna itu. Artinya bahwa mereka harus mengelola tanah Kanaan dengan bekerja. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengingatkan dengan keras melalui firman-Nya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 10, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, kalau tema minggu ini mau mengajak kita agar kita bekerja untuk Tuhan, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kerja yang diinginkan oleh Tuhan? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Amsal 6 tadi Bapak Ibu sekalian,
ayat 6 sampai 11, kita akan menemukan paling sedikit 3 cara kerja yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Nah, cara kerja yang pertama yang diinginkan Tuhan adalah supaya kita bekerja tanpa harus disuruh dan diawasi. Itu kita bisa baca pada ayat yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semut, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia tetap mencari kerja, ia mencari makanan untuk kehidupannya. Nah, seperti halnya semut yang otomatis keluar dari sarang mencari kerja, orang percaya diminta, Bapak Ibu sekalian, tidak harus menunggu-nunggu untuk mendapatkan pekerjaan besar baru mau bekerja, untuk mendapatkan gaji besar baru mau bekerja. Tuhan mau supaya apa yang bisa kita kerjakan harus kita kerjakan, sehingga kita tidak menganggur, Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan meminta agar kita mempergunakan waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini katanya adalah jahat. Itu kita bisa baca pada Efesus 5 ayat yang ke-16. Adalah sesuatu yang sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menganggur, ketika kita tidak ada pekerjaan, maka akan timbul pikiran-pikiran yang negatif, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan kecil adalah sarana untuk loncatan mendapatkan pekerjaan yang lebih besar, Bapak Ibu. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan bahwa jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Kita diminta agar bekerja walau tidak ada atasan yang melihat, mengawasi kita. Karena apa? Karena Allah lah yang menjadi pengawas kita. Ia melihat apakah kita layak diberi tanggung jawab yang lebih besar atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mata Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, Amsal 15 ayat yang ketiga, artinya apa? Bahwa Tuhan tahu apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, apakah kita bekerja dengan setia. Hal yang kedua, cara kerja yang kedua yang diinginkan Allah untuk kita lakukan adalah supaya kita bekerja selagi kuat, selagi ada waktu. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan bahwa semut menyediakan rotinya di waktu musim panas. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Semut menyediakan roti pada waktu musim panas. Semut tahu kapan dia harus bekerja, yaitu pada musim panas. Karena pada musim hujan dia tidak bisa bekerja. Orang percaya juga harus demikian. Orang percaya harus tahu kapan waktunya harus bekerja. Sehingga firman Tuhan tadi di dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu sekalian, dikatakan supaya kita bijak, dikatakan perhatikanlah lakunya dan bijaklah. Itu kata firman Tuhan di dalam ayat 6. Kita harus menyadari, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak dapat bekerja secara maksimum pada hari-hari sudah tua. Kita hanya bisa bekerja secara maksimum pada masa produktif. Oleh karena itu kita diminta supaya kita bekerja ketika kita masih produktif, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa ada waktunya, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan kita, supaya pada masa produktif itu kita bekerja secara maksimum, Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya semut yang bekerja pada musim panas. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, supaya kita bekerja untuk masa depan. Firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-8b dikatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa semut mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia mengumpulkan makanan pada waktu panen. Semut tersebut, nah kita juga diminta, Bapak Ibu sekalian, supaya mengumpulkan
hasil kerja kita ketika kita pada saat usia-usia produktif di dalam kerja kita ini. Supaya apa? Supaya kita menabung. Firman Tuhan ini meminta Bapak Ibu sekalian, agar kita mempersiapkan masa depan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita yang lebih baik. Kita tahu bersama-sama, mungkin ketika anak-anak SD, SMP, pengeluaran begitu besar, belum begitu besar, tapi nanti ketika mereka mahasiswa, kita akan mengeluarkan, membutuhkan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, kita perlu menabung, Bapak Ibu sekalian. Kita diminta oleh firman Tuhan ini, supaya kita tidak menghabiskan semua penghasilan kita, pendapatan kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang konsumtif, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu akan hari esok apa yang terjadi, seperti halnya saat ini. Kita tidak tahu corona akan datang. Kita tidak tahu corona tiba-tiba datang, Bapak Ibu sekalian. Setahun yang lalu kita belum tahu akan wabah ini, akan kesusahan ini. Ada terjadi PHK di mana-mana, terjadi kesusahan kehidupan di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tidak ada tabungan, kita akan menjadi susah, Bapak Ibu sekalian. Allah mau agar kita menabung, Bapak Ibu sekalian, untuk masa depan yang lebih baik bagi kita. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita bekerja seturut cara Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kesusahan, atau lebih jauh mengalami kemiskinan di dalam hidup ini. Ada 3 hal cara kerja yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pertama adalah supaya kita bekerja tanpa harus disuruh, tanpa harus diawasi. Yang kedua, supaya kita bekerja selagi kuat, selagi ada waktu. Dan yang ketiga, supaya kita bekerja untuk masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menginginkan kami bahagia. Tolong kami, supaya kami memanfaatkan waktu kami untuk bekerja dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.